Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sesi kami 1, kelompok 13, akan mempresentasikan hasil laporan praktikum Sistem Informasi Manajemen modul 2 yang berjudul Data Flow Diagram atau DFD. Perkenalkan, nama saya Davandi Dwi Krishna, NPM 19139, dan partner saya Liora dari Zahra, NPM 19114. Pada pendahuluan hasil laporan praktikum ini terdapat latar belakang yang berisi pengertian sistem informasi manajemen dan pengertian data flow diagram atau DFD, dan juga studi kasus yang telah kita buat. Dalam laporan praktikum kali ini, kelompok kami membahas mengenai cara merancang dan membuat DFD mengenai sistem informasi penyewaan mobil, di mana kita akan merancang arus data dari sistem dengan lebih rinci lagi dengan menggunakan data flow diagram. Mulai dari diagram konteks, DFD level 0, hingga DFD level 1 dengan menggunakan Power Designer. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari praktikum modul 2 ini adalah bagaimana perancangan DFD pada sistem informasi manajemen penyewaan mobil. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum modul 2 ini adalah untuk mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi penyewaan mobil dalam diagram konteks. Untuk mengetahui hasil output diagram DFD pada masing-masing proses setiap entitas. Dan yang terakhir, mampu menganalisis DFD atau data flow diagram sesuai dengan studi kasus yang diambil. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Fungsi dari sistem informasi manajemen adalah untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data karena data yang ada pada sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real time. Meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Sarana peningkatan SDM, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga produk jasa, maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencanaan, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Untuk memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, pengertian data flow diagram. Data flow diagram atau dapat disebut juga diagram aliran ini merupakan teknik yang menjelaskan keadaan sebenarnya yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal dan kemana tujuan yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Selanjutnya, simbol data flow diagram. Yang pertama ada simbol external entity, atau biasa disebut juga dengan terminator, adalah simbol yang bisa berupa suatu organisasi, orang, sekelompok orang, maupun perusahaan yang sama, tetapi yang di luar kendali oleh sistem yang tengah dibuat modelnya. Nah, simbol external entity dapat dilihat pada gambar 2.3. Selanjutnya, simbol proses. Sebuah proses yaitu aktivitas maupun kerja yang akan dilakukan oleh mesin, komputer, maupun orang, dan nantinya akan menghasilkan sebuah arus data yang akan masuk ke dalam suatu proses untuk bisa dilakukan arus data yang akan keluar dari proses tersebut. Simbol proses ini dapat dilihat pada gambar 2.4. Selanjutnya simbol data store. Data store umumnya sangat berkaitan dengan storage atau penyimpanan. Contohnya seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dengan komputerisasi. Dan data store juga sering diberikan nama yang sesuai dengan nama dari file penyimpanannya. Simbol data store dapat dilihat pada gambar 2.5. Selanjutnya, simbol data flow.
Data flow juga sering disebut dengan arus data, yang mana sering disimbolkan dengan tanda panah. Arus data tersebut juga mengalir di antara suatu proses, data store, dan juga terminator. Kegunaan arus data juga untuk menunjukkan suatu arus data yang bisa berupa masukan untuk sebuah sistem maupun hasil dari suatu proses sebuah sistem. Simbol data flow dapat dilihat pada gambar 2.6. Selanjutnya, simbol input atau output. Simbolnya yaitu berbentuk jajar genjang seperti pada gambar di bawah. Simbol tersebut juga merupakan representasi dari input maupun output yang terdapat pada data flow diagram. Simbol input atau output dapat dilihat pada gambar 2.7. Selanjutnya, perbedaan data flow diagram atau DFD dengan diagram konteks. Diagram konteks atau konteks diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan ruang lingkup suatu sistem secara menyeluruh dan lengkap. Dengan demikian bisa diketahui bahwa diagram konteks menjadi bagian tertinggi dalam DFD. Maka dari itu pemodelan DFD diawali dengan pembuatan diagram konteks. Sedangkan DFD menggambarkan sistem yang lebih terperinci hingga bagian terkecil. Selanjutnya fungsi data flow diagram. Yang pertama, merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data baik secara komputerisasi maupun manual. Yang kedua, merupakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data yang dimanipulasi sebuah sistem. Yang ketiga, merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Selanjutnya, jenis-jenis data flow diagram. Jenis DFD terdiri dari 3 macam berdasarkan tingkatan levelnya, yaitu DFD level 0 atau diagram konteks, DFD level 1, dan DFD level 2. DFD level 0 atau konteks diagram. DFD level 0 atau lebih sering disebut dengan diagram konteks adalah suatu diagram yang terdiri dari sebuah metode yang dapat menjelaskan lingkup sistem secara umum. Konteks diagram merupakan bagian dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem dalam sebuah pemodelan. Contoh diagram konteks dapat dilihat pada gambar 2.8. Selanjutnya yang kedua, DFD level 1. DFD level 1 adalah diagram lanjutan dari konteks diagram atau DFD level 0. Di mana proses yang ada di dalam sistem lebih terperinci dan lengkap, karena proses utama yang dipecah menjadi beberapa subproses dengan fungsi masing-masing. Contoh DFD level 0 dapat dilihat pada gambar 2.9. Dan yang terakhir ada DFD level 2, yaitu diagram aliran data yang merupakan rincian proses dari DFD level 1 yang bertugas untuk menguraikan apa saja proses yang ada dalam lingkup sistem. Contoh DFD level 2 dapat dilihat pada gambar 2.10. Selanjutnya bentuk-bentuk data flow diagram. Yang pertama, diagram alur data fisik. Diagram alur data fisik adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Yang kedua, diagram alur data logika. Diagram alur data logika adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Selanjutnya, Power Designer. Power Designer adalah aplikasi yang digunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui IR diagram, merancang sistem melalui data flow diagram atau DFD, serta mampu membuat program aplikasi. Beberapa model dalam Power Designer yang dapat digunakan antara lain ialah yang pertama
model persyaratan atau RDM. Yang kedua, proses model bisnis atau BPM. Ketiga, model data konseptual atau CDM. 4, physical data model atau PDM. 5, model data logis atau LDM. 6, model likuiditas informasi atau ILM. 7, object oriented model atau OOM. 8, XML model atau XSM. Yang 9, model bebas atau FEM. Pembuatan DFT-nya yang akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya di bab 3 kita akan membahas mengenai langkah-langkah pengerjaan. Nah, jadi kasus modul kami kali ini yaitu Jasa Langit Bening merupakan usaha di bidang jasa rental mobil. Nah, saat ini Jasa Langit Bening ini ingin membuat satu sistem informasi untuk membantu para penyewa agar lebih mudah menemukan jasa persewaan mobil di semua cabang di Indonesia dan mempermudah pemesanan di mana penyewa dapat melakukan pemesanan melalui sistem informasi ini. Selain itu juga, sistem informasi ini diharapkan dapat menyediakan informasi tentang mobil yang disewakan, di mana pemesanan dapat melalui pengisian formulir, setelah itu memilih mobil dan akhirnya mendapat nota transaksi yang dapat dibayarkan melalui bank. Buatlah DFD-nya. Nah, pada langkah pertama ini, kita membuka aplikasi Power Designer. Klik kanan, lalu kita klik Open. Nah, setelah itu kita klik File, New Model. Nah, di sini kita memilih Data Flow Diagram, lalu klik OK. Ini adalah halaman untuk kita membuat data flow diagram. Yang pertama, di sini kita pertama klik prosesnya apa, lalu kita buat entitas. Di sini kami mempunyai 5 entitas. Sistem informasi yang kami buat yaitu sistem informasi rental mobil. Nah, lalu untuk entitas yang pertama yaitu ada pelanggan. Yang kedua ada agen rental. Yang ketiga ada mobil. Yang keempat ada transaksi. Dan yang kelima ada bank. Setelah itu kita beri flow untuk setiap entitas terhadap sistem informasi rental mobil ini. Jika sudah, lalu kita beri nama untuk setiap flow. Di sini untuk input dari pelanggan ke sistem informasi yaitu form penyewaan. Dari pelanggan ke sistem informasi yaitu inputnya adalah form penyewaan. Lalu output dari sistem informasi ke pelanggan yaitu berupa validasi form. Lalu kita klik kanan untuk setiap reaksinya. Kita selalu klik kita klik Ctrl T, lalu klik content, name, oke. Lalu ini kita klik Ctrl T, name, oke. Nah, selanjutnya untuk dari agen rental ke sistem informasi yaitu berupa data penyewa. Dari sistem informasi ke agen rental adalah ID nota. Lalu sama kita klik Ctrl T, content, name.
Nah, lalu untuk dari mobil ke sistem informasi, yaitu berupa informasi mobil. Untuk sistem informasi ke mobil, yaitu riwayat penyewaan. Nah, untuk dari sistem informasi ke transaksi, yaitu berupa nominal pemesanan. Dan untuk dari transaksi ke sistem informasi, yaitu berupa data pemesanan. Dari sistem informasi ke bank, yaitu berupa ID pembayaran. Sedangkan dari bank ke sistem informasi, yaitu berupa status pembayaran. Nah, ini untuk semua relasi kita klik Ctrl T. Ctrl T, konten, dan ini. Nah, ini adalah hasil dari diagram konteks. Nah, lalu kita lakukan decompose untuk proses yang pertama ini. Setelah di decompose, lalu kita klik kanan, lalu klik open diagram. Nah, setelah itu, ini adalah hasil dari decompose sistem informasi rental mobil. Selanjutnya, kita akan membuat DFD level 0 dari decompose diagram konteks tadi. Yang pertama, kita beri proses antar setiap entitas. Di sini ada 5 proses. Lalu kita beri nama untuk setiap prosesnya. Untuk proses pertama, yaitu ada administrasi. Lalu yang kedua, yaitu memeriksa. Yang ketiga, ada pemesanan mobil. Yang keempat, ada catatan transaksi pemesanan. Dan proses yang kelima, yaitu pembuatan nota. Nah, lalu kita beri flow dari pelanggan ke administrasi, dari administrasi ke pelanggan. Dan seterusnya. Setelah itu, kita beri nama untuk setiap flow. Oh, sebelum itu, yang pertama yaitu isi formulir penyewaan. Lalu kita klik Ctrl T, konten. Lalu yang kedua, dari administrasi ke pelanggan, yaitu berupa formulir penyewaan. Untuk administrasi ke agen rental, yaitu berupa data diri. Dan dari agen rental ke administrasi, yaitu berupa validasi data. Lalu yang kedua, yaitu agen rental ke memeriksa. Dari agen rental ke memeriksa, di sini ada list mobil. Lalu dari memeriksa ke agen rental, yaitu ada persediaan mobil. Dari memeriksa ke mobil, yaitu terdapat info mobil. Dan dari mobil ke memeriksa, yaitu ada terdapat status. Lalu dari mobil ke pemesanan mobil, di sini ada data mobil.
Dari pemesanan mobil ke mobil, yaitu ada laporan data mobil disewa. Lalu dari transaksi ke pemesanan mobil, yaitu ada laporan transaksi. Dan dari pemesanan mobil ke transaksi, yaitu ada data mobil disewa. Dan selanjutnya, untuk flow transaksi ke catatan transaksi pemesanan, yaitu ada data pemesanan. Lalu yang kedua ada data transaksi. Dari catatan transaksi ke pemesanan ada data transaksi pemesanan, dan dari bank ke data konfirmasi ke catatan transaksi, yaitu ada data konfirmasi pembayaran. Lalu flow selanjutnya dari antara bank dan pembuatan nota, yaitu ada laporan pembayaran. Dan dari pembuatan nota ke bank ada nota pembayaran. Lalu dari pembuatan nota ke pelanggan terdapat bukti transaksi. Dan dari pelanggan ke pembuatan nota di sini ada nomor rekening. Nah, untuk setiap proses ini pasti memiliki suatu data store. Jadi kita tambahkan data store pada setiap proses. Untuk data store yang pertama yaitu adalah file pelanggan. Untuk data store kedua yaitu ada file mobil. Data store yang ketiga yaitu ada file pemesanan. Untuk data store yang keempat yaitu ada file transaksi. Dan data store pada proses kelima yaitu ada file pembayaran. Nah, di sini setiap data store ini juga mempunyai flow, yaitu setiap proses akan disimpan dalam sebuah data store. Lalu di sini kita beri nama disimpan. Nah, lalu setelah itu kita tampilkan semua flow ini dengan cara klik Ctrl T, lalu content dan name. Lakukan pada semua flow. Nah, setelah ini sudah dibuat, lalu kita decompose semua proses pada
DFD level 0 ini agar bisa dilanjutkan ke pembuatan DFD level 1. Kita klik decompose. Nah, setelah di decompose, nah lalu selanjutnya kita klik kanan open diagram. Nah, ini adalah hasil decompose dari file pelanggan di DFD level 1. Lalu kita klik prosesnya. Nah, di sini ini ada proses, lalu kita juga beri flow. Nah, untuk setiap proses ini dibuat berbeda kata-katanya dengan yang di DFD level 1. Di sini yaitu kelengkapan administrasi. Nah, untuk flow-nya, di sini ada validasi, data diri penyewa, dan dari sini yaitu ada data diri penyewa. Lalu dari kelengkapan administrasi ini ada formulir penyewaan. Lalu di sini ada isi formulir, ada pengisian formulir penyewaan. Di sini ada disimpan. Lalu kita klik Ctrl T untuk setiap flow. Nah, ini adalah hasil DFD dari level 1 dari file pelanggan. Lalu kita lakukan juga decompose untuk proses yang kedua. Klik kanan, decompose, lalu kita klik kanan dan klik open diagram. Nah, ini adalah hasil dari decompose proses kedua. Kita buat proses dan buat flow. Lalu kita beri nama prosesnya. Untuk yang kedua yaitu adalah informasi mobil. Di sini ada flow info mobil. Dari sini ada status. Lalu dari agen rental ke ini ada list mobil. Dan dari informasi ke ini ada persediaan mobil. Lalu untuk yang dari proses ke data store ini ada disimpan. Lalu kita tampilkan dengan klik Ctrl T, content name untuk semua flow. Ini adalah hasil decompose dari proses memeriksa pada file mobil. Lalu kita lanjutkan decompose untuk proses yang ketiga. Klik kanan decompose, lalu klik open diagram. Nah, ini lalu kita buat prosesnya, yaitu adalah proses dari proses penyewaan. Nah, dari transaksi ke proses dari proses penyewaan ke transaksi, yaitu ada data mobil disewa. Lalu dari transaksi ke proses penyewaan,
yaitu ada laporan transaksi. Dari mobil ke proses ini, yaitu ada data mobil, dan dari proses penyewaan ke mobil, yaitu ada laporan data mobil disewa. Ya, lalu nah, ini adalah hasil dari decompose proses ketiga. Lalu kita lakukan proses yang keempat, yaitu catatan transaksi pemesanan. Kita klik kanan, lalu kita klik decompose, dan lalu kita klik open diagram. Kita beri proses, lalu kita beri data flow. Jadi transaksi untuk proses yang keempat ini yaitu adalah proses pencatatan transaksi. Dari pencatatan transaksi ke transaksi ini ada data transaksi. Lalu dari transaksi ke pencatatan ini ada data pemesanan. Dari pencatatan transaksi ke bank terdapat data transaksi pemesanan. Dan dari bank ke pencatatan transaksi terdapat data konfirmasi pembayaran. Nah, lalu kita klik Ctrl T untuk setiap flow, dan kita klik konten, lalu pilih name. Ini adalah hasil decompose dari proses yang keempat, yang berupa DFDL1 dari file transaksi. Lalu kita lakukan untuk proses yang kelima. Klik kanan, decompose proses, lalu klik kanan lagi, dan klik open diagram. Ini ada proses, yaitu proses pembuatan nota. Lalu kita beri flow. Dari pembuatan nota ke bank, yaitu ada nota pembayaran. Dari bank ke proses pembuatan nota, yaitu ada laporan pembayaran. Lalu pada file pembayaran dengan proses, yaitu ada disimpan. Dari proses pembuatan nota ke pelanggan ini ada bukti transaksi. Dan dari pelanggan ke proses pembuatan nota, yaitu ada nomor rekening. Lalu kita klik Ctrl T, konten dan name untuk setiap flow diagramnya. Nah, ini adalah hasil dari decompose proses kelima, file pembayaran. Selanjutnya, pada bab 4 ini, saya akan membahas mengenai output sistem informasi persewaan mobil. Dan pada gambar 4.1 ini, ada printout diagram konteks dari sistem yang kami buat.
Lalu pada gambar 4.2 ini adalah hasil dari DFD level 0 sistem informasi persewaan mobil kami. Lalu pada gambar 4.3 di sini terdapat printout DFD level 1 dari proses dekompos proses administrasi. Lalu pada gambar 4.4 ini terdapat printout DFD level 1 dari proses dekompos proses memeriksa. Pada gambar 4.5 terdapat printout DFD level 1 dari proses dekompos pemesanan mobil. Pada gambar 4.6 ada hasil dari proses dekompos catatan transaksi. Dan yang terakhir ada gambar printout DFD level 1 dari proses dekompos pembuatan nota. Selanjutnya, analisis output. Analisis output DFD konteks. Dalam konteks pada sistem informasi perusahaan mobil ini berisikan hubungan timbal balik di mana terdapat 5 entitas tersebut terdiri 5 alur. Pada entitas pelanggan terdapat alur form penyewaan sebagai input kepada sistem informasi dan validasi form sebagai output dari sistem informasi. Entitas agen rental dapat alur data penyewa input kepada sistem informasi dan ID nota sebagai output dari sistem informasi. Entitas mobil terdapat alur informasi mobil sebagai input kepada sistem informasi dan riwayat penyewaan sebagai output dari sistem informasi. Entitas transaksi terdapat alur data pemesanan sebagai output dari sistem informasi dan nominal persewaan sebagai output dari sistem informasi. Dan entitas bank terdapat alur ID pembayaran sebagai input kepada sistem informasi dan status pembayaran sebagai output kepada sistem informasi. Selanjutnya analisis output DFD level 0. Setelah diagram konteks didekomposisikan, maka akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi persewaan mobil yang disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu administrasi yang menghubungkan entitas pelanggan dan agen rental, memeriksa yang menghubungkan entitas agen rental dengan mobil, pemesanan mobil yang menghubungkan entitas mobil dengan transaksi, catatan transaksi pemesanan yang menghubungkan entitas transaksi dengan bank, dan pembuatan nota yang menghubungkan entitas bank dengan pelanggan. Selanjutnya, analisis output DFD level 1. Setelah didekomposisikan, akan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem informasi persewaan mobil, yaitu DFD level 1. Dapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram level 1 hingga menghasilkan 5 proses pada 5 data store, yaitu kelengkapan administrasi pada file pelanggan, informasi mobil pada file mobil, proses penyewaan pada file pemesanan, pencatatan transaksi pada file transaksi, proses pembuatan nota pada file pembayaran. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jadi pada permasalahan sistem informasi penyewaan mobil didapatkan 5 entitas, yaitu pelanggan, agen rental, mobil transaksi, dan bank, di mana semua entitas tersebut memiliki hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Kedua, setelah didekomposisikan, akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi persewaan mobil disebut DFD level 0. Dapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu administrasi, memeriksa, pemesanan mobil, catatan transaksi pemesanan, dan pembuatan nota. Yang ketiga, dari hasil output modul 2 ini dihasilkan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1, di mana diagram konteks pada sistem informasi penyewaan mobil berisikan hubungan timbal balik di mana dapat 5 entitas tersebut terdiri 5 alur. Pada entitas pelanggan terdapat alur formulir penyewaan dan validasi formulir. Entitas agen rental terdapat alur data penyewa dan ID nota. Entitas mobil terdapat alur informasi mobil dan riwayat penyewaan. Entitas transaksi terdapat alur nominal persewaan dan data pemesanan. Dan entitas bank terdapat alur ID pembayaran dan status pembayaran. Selanjutnya, saran yang diberikan untuk laporan modul 2 ini adalah yang pertama, diharapkan diberikan langkah-langkah praktikum DFD level 1 secara lengkap di dalam modul. Yang kedua, sebaiknya diadakan sesi tanya jawab saat praktikum berlangsung. Yang ketiga, sebaiknya diberikan materi tambahan pada modul untuk melengkapi dan sebagai materi pendukung. Keempat, diharapkan penjelasan saat praktik disampaikan secara jelas. Yang kelima, diharapkan ada pengecekan dari modul sebelumnya sudah relevan atau belum dengan DFD yang dibuat.
Sekian dari presentasi modul 2 hasil laporan praktikum yang telah kita buat. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.